Baiklah hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saged digedhekaken saged niki becik iso. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallahu nadzim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, terlebih dahulu marilah untuk yang kesekian kalinya kita haturkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah, karena hingga detik ini kita bukan saja ditakdirkan sehat walafiat lahir batin, tetapi sekaligus juga tetap ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman, bertakwa. Masya Allah, matur suwun Pak. Dan insya Allah selalu berupaya meningkatkan amal soleh kita masing-masing. Mudah-mudahan hadirin kondisi seperti ini dapat istiqomah sampai di akhir hayat kita, sehingga nanti pada saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah. Selawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga hadirin, saya mohon maaf Jumat kemarin tidak bisa datang, kita ganti hari ini, insya Allah khusus hari ini saja. Nanti selanjutnya tetap hari Jumat. Kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih berada di bab rojak, satu pengharapan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang sa'adah, yang bahagia dunia akhirat. Ibadah kita diterima oleh Allah, mati kita mati yang muda, dinilai husnul khotimah dan seterusnya. Ini rojak pengharapan kita. Dan kemarin sebelum ini kita sudah membahas bab khauf, memiliki rasa khawatir jangan-jangan ibadah kita belum diterima dan seterusnya. Nah, imbangannya ini rojak pengharapan. Banyak riwayat-riwayat yang mendorong kita supaya optimis, tidak selalu pesimis. Kalau kita membahas khauf terus selalu pesimis, tapi dengan rojak ini kita diharapkan menjadi orang yang optimis, semangat. Sebesar apapun salah, dosa dan khilaf kita, jangan sekali berputus asa. Ini roja. Allah maha besar rahmatnya. Kemarin sudah kita bahas bahwa rahmatnya Allah itu luar biasa. Besar dan banyaknya, 100 rahmat yang diturunkan ini baru satu, yang 99 masih ditahan oleh Allah. Kalau satu saja sudah kayak gini, Daniel kalau 100 nih. Nah hadirin, kita berlanjut kepada hadis selanjutnya yang ke-13 nih. Ini semacam hikayat atau cerita nih. Tapi intinya nanti di belakang ini. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala
Abu Hurairah berkata, kunna, kata Abu Hurairah, adalah kami qu'udan, sedang duduk-duduk ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin, sahabat Abu Hurairah ini bersama dengan sahabat lain duduk-duduk bersama Nabi. Kata Abu Hurairah, ma'ana Abu Bakrin, di antaranya juga ada Abu Bakar wa Umar, dan ada pula Umar radhiyallahu anhuma. Fi nafarin, dalam juga sahabat lain. Nah, di dalam kesempatan itu faqama, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasul berdiri, bangkit dari tempat duduknya dan beranjak, min baini adhurina, dari tengah-tengah kami. Artinya Abu Hurairah, Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain ditinggalkan oleh Nabi. Fa'abta'a, tiba-tiba lama nang di Nabi niki. Alaina, meninggalkan forum itu lama nanti Nabi niki begitu nggih Abu Hurairah. Fa khasyina ayuk tato'a dunana. Maka Abu Hurairah kemudian khawatir, jangan-jangan nanti ada yang membuat celaka kepada Nabi, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Fafazina, maka menjadi sangat cemaslah kami, kata Abu Hurairah. Nah, karena cemas, fakumna, maka kami pun, Abu Hurairah juga berdiri, berupaya untuk mencari Nabi. Fakuntu awalaman fazi'ah, dan aku yang pertama kali orang yang cemas itu, kata Abu Hurairah. Fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku cari Nabi tadi kemana, tak cari, kata Abu Hurairah. Hatta ataitu khaiton lil ansor, sampai aku sampai di satu perkebunan miliknya sahabat Ansor. Wadzakarul hadis, dan hadis ini panjang nggih, tapi tidak ditentukan semuanya. Bitawilihi ila qaulihi nggih. Akhirnya ketemu ngoten mawon nggih. Ini tidak ditentukan semuanya. Jadi dicari sedemikian lama ke sana kemari, ternyata Nabi masuk di satu perkebunan miliknya sahabat Ansor itu. Nah, dan aku ketemu di sana, kata Abu Hurairah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah ketemu nggih, ya Nabi juga tidak menjelaskan ada apa kok berlaku seperti itu nggih. Ya mesti hadirin ada maksudnya, wong Nabi kan tidak seperti kita kadang-kadang berbuat yang tanpa ada tujuan. Nabi pasti ada. Tidak tahu karena ada ilham atau karena diajak malaikat Jibril atau apa nggih. Nah, setelah ketemu Abu Hurairah ketemu dengan Nabi itu, maka beliau bersabda, kata beliau, idhab, nggih, kembalilah kamu, nggih, balik, ojo melo aku pesan saja, kata Nabi, faman lakita, dan sesudah ini nanti siapa saja yang kau temui waro'a hadal haid, setelah haid, bukan haid, haid, waro'a hadal haid, setelah kau keluar dari perkebunan ini, dia yashhadu, siapa saja yang kau ketemui setelah perkebunan ini, dia bersaksi an la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Dia bersaksi betul, kayak kemarin ini juga sudah ada ini, cuma teksnya lain. Dia bersaksi betul sepenuh hati, bukan hanya basa-basi, bukan hanya tapi juga dibuktikan dalam perbuatan. Mustaiqinan lah niki, dengan penuh keyakinan olehnya bersaksi itu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan tentu saja lanjutannya Muhammad Rasulullah. Biha, dengan kesaksian itu, qalbuhu, hatinya mustaiqinan, fabasyirhu, beritahulah dia, berilah kabar gembira, bi annahu bil jannati, dengan surga. Nah hadirin, ini kemarin nanti ada riwayat yang lain ya. Sampai sahabat Mu'ad itu akan memberi
tahu kepada sahabat-sahabat yang lain tentang ini, tapi oleh Nabi ditahan dulu. Ojo boleh langsung omong-omong no, pokok wis bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, pasti surga. Kok wong-wong terus gak belum berusaha ibadah, sepokoknya ngono ya wis. Jadi tidak mau memperbanyak amalia sunnah, maca Quran, sholat sunnah, iktikaf dan seterusnya. Tidak, pokoknya bersaksi. Kenapa hatinya kayak gitu? Pokok dia bersaksi sepenuh hati, gak ada ragu sama sekali bahwa Tuhan itu ya hanya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tanpa keraguan-raguan. Terus Muhammad utusannya jaminannya surga. Kemarin bahasanya haram masuk neraka. Jadi hadirin, intinya di sini tadi. Jadi ketika Abu Bakar sudah ketemu sama beliau, malah Abu Bakar ngomong balik gak ana apa-apa, aku ndak apa-apa. Cuma beliau tidak menerangkan kenapa beliau meninggalkan forum tadi itu, kenapa. Yang jelas beliau malah perintah, yang pertama perintah balik, yang kedua ini tadi sopwae sing kamu temui dia bersaksi kayak gini ini, beritahulah dia, beri kabar gembira bahwa dia calon penghuni surga. Syaratnya nopo hadirin? Satu tok syaratnya, dua sih syaratnya. Syaratnya yang pertama sepenuh hati. Keyakinan itu, persaksian sepenuh hati, bukan hanya basa-basi. Yang kedua sampai mati. Sepenuh hati tapi menjelang mati terus bleset, ya ini sing bahaya. Bukan husnul khotimah. Yang justru yang paling penting itu ketika kematiannya itu. Sebuah riwayat menuturkan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sapa akhir ucapannya la ilaha illallah, artinya ketika akhir hayat dia penyaksiannya hanya Tuhan saja, Tuhan itu hanya Allah saja, Tuhan itu tidak ada Tuhan selain Allah, maka jaminannya surga. Ngaten nggih. Cuma hadirin, surganya iya, tapi kan gak dijelaskan apa begitu mati langsung surga apa mampir nang neraka sih. Lah ini yang tidak diterangkan. Kenapa? Karena di salah satu ayat Al-Qur'an, salah satu nggih, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Semuanya ana hitungane. Semuanya ada hisabnya, semuanya ada balasannya. Jadi lek kayak gini jelas surga balasannya. Persaksian tidak ada Tuhan selain Allah ini jelas surga. Tapi kalau mungkin dia juga membawa dosa, yang dosa itu belum dia taubati, dibawa mati, cuma memang bukan dosa syirik, dia bisa masuk surga, tapi ya diproses dulu dosanya itu. Yara miskola daratin syarra yara ngoten nggih. Tapi surganya insyaallah ya tidak ada keraguan-raguan lagi. Lek iso ngene niku wau, fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang lebih penting, terhindar dari mampir di dalam api neraka. Wallahu a'lamu bishawab. Kita lanjutkan ke hadis selanjutnya 14. Wa an Abdullah bin Umar, sebuah riwayat lagi dari Abdullah bin Umar Ibnul As radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala niku maca, membaca harfiah kayak panjenengan maca Quran itu talayat telu tilawatan. Jadi tilawatil Quran niku lek enten acara kan ada acara tilawatil Quran, bacaan Al-Qur'an. Lek qira'a bukan sekedar membaca melafalkan, tidak, tapi qira'a itu dalam arti luas. Membaca dalam arti luas, membaca alam semesta, membaca keadaan, membaca dan seterusnya. Karena itulah ketika beliau khulwat di gua Hira itu, malaikat datang, malaikat perintah bukan tala atau utslu, tapi ikra, bacalah. Jadi tidak sekedar moco. Kenapa? Apalagi Nabi juga ummi.
Baik, kembali ke sini. Kala Rasul membaca qaulallahi azza wa jalla, firman-Nya Allah azza wa jalla fi Ibrahim, tentang Ibrahim, tentang kisahnya Ibrahim. Di Al-Quran itu ada salah satu ayat yang diabadikan oleh Allah dari ucapan Nabi Ibrahim. Ini ucapannya Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Rabbi innahunna adlalna kasiro minan nasi. Ya Tuhan, ya Allah, ngaten nggih, bahwa sesungguhnya berhala-berhala zamannya Nabi Ibrahim itu berhala kan merajalela luar biasa gitu. Paling dahsyat-dahsyatnya karena ayahnya Nabi Ibrahim sendiri pencipta berhala itu. Ya Tuhan, bahwa sesungguhnya berhala-berhala itu adlalna, menyesatkan, kasiron dengan bukan hanya sedikit tapi amat sangat banyak menyesatkan, minan nasi terhadap manusia, akidahnya manusia. Berhala-berhala itu intinya Nabi Ibrahim di samping mohon perlindungan kepada Allah, mohon kiranya bisa membasmi berhala-berhala itu. Maka satu ketika Nabi pernah menghancurkan berhala-berhala yang kemudian Nabi Ibrahim terus dibakar, itu kan berupaya keras untuk membasmi berhala-berhala itu. Maka kata Nabi Ibrahim selanjutnya, faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang bisa meninggalkan berhala kemudian mengikuti aku, fa innahu minni, maka dia adalah golonganku. Artinya kalau golongannya Nabi Ibrahim, ya dialah yang menjadi umatnya atau hambanya Allah Ta'ala, bukan hambanya setan penyembah berhala itu. Jadi intinya di sini, barang siapa yang meninggalkan berhala kemudian mengikuti perintahmu, dia bersama dengan aku, maka dia golonganku. Yang pertama. Kemudian ini terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 36. Ini tadi ayat ini. Kemudian Nabi juga membaca ayat yang lain, wa qaula Isa, yang terdapat di dalam surat Al-Maidah 118. Beliau juga membaca ucapannya Isa yang diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kata Nabi Isa, in tu'adzibhum, ya Allah, kalau kau menyiksa mereka, ya Allah, umat-umatku yang menentang, yang tidak mau taat itu, kalau kau siksa, ya Allah, fa innahum ibaduk, mereka itu juga umatmu, ya Allah, mereka hambamu, mereka ciptaanmu. Kalau kau siksa, ya Allah, orang yang sesat itu hambamu, itu ciptaanmu, ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan kalau kau ampuni mereka itu, fa innaka antal azizul hakim, karena engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi mosok mbok siksa, ya Allah, mbok diberi hidayah dan diampuni. Ini firman-Nya Allah, ini ucapannya Nabi Isa yang diabadikan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, setelah membaca dua ayat ini, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian ini sifatnya Nabi. Nabi itu kalau sama umatnya, Masya Allah, ibahnya besar, kasihannya besar, sayangnya besar. Jadi tidak memikirkan diri sendiri atau keluarganya atau sukunya, enggak. Beliau memikirkan umatnya semuanya, termasuk kita dipikirkan oleh Nabi. Setelah membaca dua ayat ini, farafa'a yadahi, kemudian beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi gini. Waqala, dan beliau berucap dalam doanya. Di dalam doanya itu, hadirin, beliau mengatakan Allahumma ummati, prihatinnya Nabi kepada umatnya. Nabi wis ngerti, hadirin, kalau akhir zaman umati Nabi Muhammad bermacam-macam. Akhir-akhir ini anak muncul maneh wong lek saya memahami kayak orang gila gitu.
dia mencaci Nabi Muhammad, mencaci Al-Quran, mencaci ulama-ulama. Siapa jenenge lali yang pakai aksesoris grembyong-grembyong, salah lali aku jenenge, yang pokoknya mencaci. Ini juga pengkhianat agama lagi. Jadi Nabi sudah memprediksi sejak zamannya bahwa nanti di akhir zaman itu akan terjadi orang-orang yang aneh-aneh, orang yang mencaci agama, mencaci Tuhannya, mencaci nabinya, mencaci Al-Qur'annya. Ini termasuk yang saya sebutkan tadi itu sudah diprediksi oleh Nabi. Karena itu beliau di dalam doanya menyatakan ummati ya Allah, tunjukkanlah umatku, ya Allah ampunilah umatku. Nggih. Wabaka, dan bukan hanya mengucapkan ini hadirin, beliau baka, beliau nangisi umati, nangisi umati. Bukan Allah tidak ngerti, Allah Maha tahu. Termasuk sekarang ini yang kita kerjakan ini, Allah Maha tahu. Karena Allah adalah ya Maha tahu, salah satu sifatnya yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Kemudian ketika Allah tahu Rasul melakukan seperti itu, faqala Allahu azza wa jalla, Allah yang Maha Agung dan Maha Luhur berfirman, nggih, perintah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, nggih, melihat Nabi ngoten niku, ya Jibril idhab ila Muhammad, Jibril sana datang moronang Muhammad, wa rabbuka a'lamu, beritahu dia kalau Tuhanmu sudah tahu apa yang kamu prihatinkan itu. Kemudian fas'alhu ma yabkihi, tanyai dia apa yang membuat dia nangis, apa yang membuat kau nangis Muhammad. Fa'atahu, maka karena Jibril diperintah oleh Allah Ta'ala itu, Jibril kemudian mendatangi kepada Nabi Muhammad. Fa'ahbarahu, Jibril memberi kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa alamu, bahwa Allah sudah ngerti Muhammad apa yang menjadi yang menjadi keprihatinanmu itu, sudah ngerti Allah. Maka Allah Ta'ala, ya Jibril idhab, dan Allah perintah aku untuk datang kamu ini. Ana sanurdika, kata Allah Ta'ala, Muhammad, katanya Allah, ana sanurdika, Allah itu sudah membuat kamu senang setelah. Jangan kau prihatinkan teman-teman umatmu. Allah sudah Maha Pengampun. Fi umatika, tentang umatmu, wala nasuka, dan jangan membuat kau sedih. Jadi hadirin, selama umat Muhammad ini tidak menyekutukan Allah, tidak dosa besar-besar yang banyak, maka Allah memaafkan, mengampuni. Karena ini dimasukkan di dalam bab rojak, kita tidak boleh putus asa, tetapi banyak berharap kepada Allah Ta'ala. Sebanyak apapun dosa kita, selama yang pertama kita mau mengakui dosa-dosa itu, kemudian yang kedua mau beriktikad baik, bertaubat atau memohon ampun kepada Allah Ta'ala, insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini masuk dalam bab rojak, supaya kita berpengharapan bahwa kita termasuk yang dimaafkan, diampuni oleh Allah Ta'ala, dan nanti dimasukkan di dalam surganya. Termasuk kita, mudah-mudahan, Allahumma amin. Ya, selanjutnya yang ke-15. Nah, ini yang saya katakan tadi, Wa'an Mu'ad bin Jabal, ini dulu sudah pernah ada, tapi tagnya yang lain. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala, kata sahabat Mu'ad, kuntu ridwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika aku berada di boncengan Nabi Muhammad, di dalam sebuah tunggangannya, khimaron, yaitu khimar. Faqala, maka Nabi tanya kepada Mu'ad. Nabi bertanya, ya Mu'ad, kata Nabi. Di Nabi yang bonceng, Mu'ad dibonceng, kemudian Nabi bertanya, ya Mu'ad, hal tadri ma haqullahi ala ibadihi. Mu'ad, tahukah engkau apakah hak Allah atas hambanya itu? Mu'ad ditanya.
Apakah haknya Allah dari hambanya itu? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa haknya hamba dari Tuhannya? Qultu, ini diantara sifat sopan santunnya para sahabat termasuk Mu'adz ini hadirin. Kalau ditanya oleh Nabi, sekalipun dia tahu, dia tidak mengatakan jawaban sebenarnya, tapi ini jawabannya. Allahu wa rasuluhu a'lam, kata para sahabat, termasuk hal ini sahabat Mu'adz. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Nanten jawab Nabi, jawab Mu'adz. Qala, maka Nabi melanjutkan sabdanya, fa inna haqqallahi, ketahuilah wahai Mu'adz, yang artinya ini juga supaya kita ketahuilah wahai umat manusia, kaum muslimin, bahwa sesungguhnya haknya Allah itu dari hambanya an ayyabuduhu. Jadi haknya Allah, kewajibannya hamba. Kalau haknya hamba itu ya yang harus dikerjakan oleh Allah. Jadi haknya Allah dari hambanya itu, hendaknya hamba ini selalu mengabdi, menyembahnya. Ini haknya Allah, kewajibannya hamba. Wala yusyriku bisyai'an, dan sama sekali tidak pernah menyekutukannya. Ini haknya Allah. Kewajiban kita tidak menyekutukan dan mengabdi atau menyembah kepadanya. Ini haknya Allah. Sementara wa haqqul ibadi, haknya hamba, hak kita Allah dari Allah, alla yu'adiba man la yusyriku bisyai'an. Allah sama sekali tidak akan menyiksa hambanya yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jok pisan-pisan melakukan syirik. Syirik itu macam-macam, ya ada syirik yang nyata-nyata, nyembah berhala misalnya. Ada yang syirik khafi, rahasia. Ya nyembah Allah, ya salat, ya zikir, ya mungkin haji juga, tapi di celah-celah perbuatannya ada perbuatan yang dibenci oleh Allah. Gue akik kau wedi, aku lek gue akik gitu. Semua orang hormat sama saya lah, ini syirik bisa diri. Nanti niku mboten oleh. Jadi lek enek wong sing ngoten termasuk kena siksa ya. Fakultu, maka setelah diberi tahu kayak gitu, Mu'adz terus ngomong, ya Rasulullah, wahai Rasul, afala ubsyiru an-nasa, lek ngono apakah tidak boleh Rasul ini tak beritahukan kepada para manusia? Nggih, qala la ojo sik. Nggih, tubasyiru wa taqilu. Engko lek mbok beritahu, pokok dhewe tidak menyekutukan Allah, dia terus berpangku tangan, tidak mau beribadah yang lain. Gak maca Quran, gak etika, gak doa, gak zikir, gak sedekah, gak silaturahim. Pokoke nyembah Allah terus ndak musyrik, wis swarga. Iku tok mesti dikerjakno. Nah, maka kata Nabi, ojo mbok beritahukan dulu, nanti saja. Nggih, biar manusia ini mau berupaya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini diriwayatkan muttafaq alaih, sepakat para ahli hadis. Lanjut nggih. Apa ada yang perlu ndak nggih? Wonten. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz yang saya tanyakan mengenai segala perbuatan manusia itu, apalagi di senangnya Allah itu dijadikan masuk surga. Itu Allah janji Allah. Dan ditandai lagi bahwa Allah itu tidak akan mengingkari janjinya kepada hambanya. Yang saya tanyakan mengenai janjinya tadi, itu apa langsung untuk surga atau ada hisab? Kayak kula mboten niku. Nggih, pun terus monggo. Pun. Terima kasih. Kayak kula ngoten niku, lek iso gathek kisap-kisapan langsung swarga ae. Nggih. Ya Bapak, bahwa pada dasarnya hisab itu ada. Nggih. Karena itu bagian daripada perjalanan menuju akhirat. Sik bengung miki lah. Lah ampun. Bagian daripada proses
menuju akhirat, menuju surga atau neraka. Tapi hisab itu nggih ada yang ringan. Pokoknya didelok wis kono gampang ringan. Ada yang berat. Orang yang gaene jahil nggih. Kayak Hyang sinten sing lali kok jenenge. Sing kula omongaken. Ini berat. Orang yang mencaci maki agama segala macam, orang yang tidak taat, orang yang banyak maksiat, apalagi yang dosa-dosa besar, lebih-lebih yang syirik. Ada hisab yang ringan kayak tadi itu, ada yang berat. Bahkan ada yang bighoiri hisabin, ada memang yang tanpa hisab itu. Orang yang sudah Allah kan maha tahu, catatan amal itu ada. Jadi paling hisabnya cuma dikasihkan buku catatannya, wis langsung swarga ada. Ada yang jelimetnya setengah mati. Setelah dikasihkan bukunya, dihitung, nggih. Niko fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, hitung jelimet. Dulu kan pernah saya sampaikan kisahnya orang pencari kayu api bakar yang mati kampaknya dibawa. Kampak tok duweni karena miskinnya. Kampak ini dihisab gak selesai 40 hari aja. Kampak tok. Sing sugih konglomerat uangnya sekian triliun ngoten niku terus wis kampak tok niku nek lakune kurang bener dihisab 40 hari belum selesai. Kampak tok. Nek kaya kula panjenengan duwe kendaraan, duwe omah, duwe tetek mengek luwih suwe. Kalau hisabnya berat jadi berat. Tapi kalau hisabnya ringan ketoke apik-apik wis terus. Dadi gak ada jelimet. Nggih. Yang tanpa hisab ada, nggih. Atau yang hisab tapi tidak semuanya, nggih. Seperti salah satu hisab itu titian sirot yang sangat membahayakan itu mesti dilalui. Tapi orang yang hisabnya ringan, syafaatnya Rasulullah SAW di situ itu diberi pertolongan oleh Nabi, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, didoakan oleh Nabi. Jadi gampang. Ini yang sangat kita harapkan. Jadi semuanya proses. Ada memang yang bighoiri hisab ada, tapi ya umat-umat pilihan kayak para nabi, para syuhada, para sholihin, pokoknya orang yang bersih hatinya itu insya Allah masuk surganya tanpa hisab. Tapi orang yang bedik-bedik mesti dihisab, angel hisabnya. Lah hisabnya itu kan macam-macam tadi itu. Jadi hadirin, ini nanti setelah alam semesta ini hancur, bahasa kita kiamat, ini kosong, hampa, tidak ada, dunia ini tidak ada. Jadi dirubah alamnya oleh Allah Ta'ala. Laut luber menyatu sama daratan ini, sehingga menjadi hamparan, satu hamparan yang hampa. Bahkan nanti malaikat-malaikat juga dimatikan oleh Allah, kecuali yang dipilih oleh Allah Ta'ala mungkin yang menjadi panitianya hari kiamat, kadipateni ben ngurusi persoalan kiamat. Jin juga begitu. Lah setelah ini selang beberapa tahun, setelah sangkakala itu ditiup kembali untuk yang kedua kalinya, itulah dimulai Yaumul Ba'as namanya, hari kebangkitan. Dibangkit, semuanya bangkit nanti. Yang mati di Arab sana ya nanti bangkit di sana, yang mati di lautannya nanti bangkit di laut. Tapi sudah tidak ada lautnya. Nah, hadirin, setelah itu Allah menurunkan hujan yang membuat manusia ini tumbuh bangkit lagi, yaitu Yaumul Ba'as. Salah satu buku yang menceritakan ini saya pernah sampaikan panjenengan baca, tapi saiki ora patek hobi lho wong maca buku niku. Kok maca WA. Nggih ya.
Saiki iki sing disenengi bukuno tawane buku motoku loro Pak, aku seneng ngrungokno video wae. Lah ngene iki malian kalah buku ndak patek payu. Di Fafiru ilallah insyaallah judul bukunya itu. Kalau panjenengan banyak lumayan komplit di sana. Proses nanti perjalanan manusia menuju hari akhirat. Ini belum akhirat hadirin. Masih barzah masihan. Setelah itu manusia dikelompokkan ke tempatnya masing-masing seperti kemarin yang kita bahas itu. Nggih, sing ahli dosa menderita keluar keringatnya sampai menenggelamkan segala macam itu. Nah, orang yang baik-baik mudah-mudahan kula panjenengan nanti di samping tempatnya lain ada pertolongan Allah namanya dzil naungan sekaligus pertolongan. Hanya ada 7 golongan nanti yang 7 ke 5 sama 2 dapat pertolongan Allah Ta'ala. Salah satunya adalah orang yang hatinya gumantung nang masjid, kegiatan masjid seneng, setiap selesai sholat wis mikir engko sholat maneh di mana kaya apa aku iso jamaah apa ora. Ini namanya gumantung nang. Itu nanti di hari penderitaan itu oleh Allah diberikan pertolongan dan kemudahan. Matahari direndahkan oleh Allah. Nah, hadirin, setelah ini proses selesai, penghisaban selesai, nanti terakhir namanya yaumul jaza. Hari pembalasan. Nggih. Jadi setelah diadili ada vonis nggih, keputusan. Yang ke surga ya surga, yang di neraka ya di neraka. Yang di surga ini sudah tidak kemana-mana lagi, wis langsung kholidina fiha abada. Yang di neraka ini ada bermacam-macam. Ada yang di neraka sebentar, ada yang lama sekali, sampai perang sampai kecil ada, tapi akhirnya bebas. Kenapa? Karena ada akidah di dalam hatinya, ada macam-macam. Nah, yang di neraka ini lihat kesalahan dan dosanya. Kalau mati dengan membawa syirik, dosanya dosa syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Mati nih nggo dosa syirik, makanya lek bisa mati aja sampai ada dosa syirik. Yang pertama. Yang kedua, jangan sekali-kali suudzon nang Allah Ta'ala ketika mati. Insya Allah nanti aman. Tapi lek mati suudzon apalagi syirik, Pak, persoalan nanti. Apalagi dosa-dosa yang lain juga banyak. Nah, mudah-mudahan kita sudah diampuni salah dosa kita sebelum mati, sehingga nanti ketika kita mengikuti hisab menjadi orang yang tergolong hisaban yasiro, hisab yang gampang, yang mudah. Bahkan kalau bisa bighairi hisabin, tanpa hisab. Ngerti nggih? Semuanya proses. Itu yang dimaksudkan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin. Wakil hadirin, ayat-ayat yang senada seperti itu. Enten malih yang sering saya sampaikan itu, in aksantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini dawuh Allah Ta'ala. Titik pendek singkat nih, tapi angel ngeterapnoe. Kalau kita berbuat baik itu sakjane kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Sebaliknya kalau berbuat jahat itu jahat kepada diri kita sendiri. Ngoten nggih? Wallahu a'lam. Sampun enten malih? Sudah nggih? Tasik napa telas waktune? Nggih, nek tasik ditambah. Yang ke-16. Anil Barra ibnu Azib, sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, katanya Nabi, al muslimu idza suila fil qabri yashhadu alla ilallah wa anna muhammadan rasulullah. Lah niki hadirin, orang yang istiqomah, orang yang mustaiqinan, keyakinannya kuat di dalam hati, ketika hidup ini dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah sampai dia mati, maka nanti ketika dia mati, ketika dia mati dia menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat yang menjadi suruhan Allah itu mudah. Ditanya siapa Tuhanmu, ono kisah hadirin, cuma katanya kisahnya kisah Israiliyah, artinya itu kisah yang masih dipersoalkan. Ada yang bercerita ketika Sayyidina Umar itu meninggal dunia,
nggih. Wallahu alam nggih niki namanya kisah Israiliyah nggih. Kalau ditanya hadisnya mana ngoten ya, hadisnya hadis Israiliyah. Sahabat Ali itu salah satu kehebatan sahabat Ali. Beliau memperhatikan apa yang dialami oleh sahabat Umar nanti ketika sudah pada pulang dan malaikat datang, katanya sahabat Ali. Ternyata betul datang malaikat ini karena melakukan tugas. Ketika Umar ini mau ditanya, durung-durung wis marah. Jadi kayak garangnya kayak mesin muda tuh, marah. Malaikat ditanyai malahan. Jadi malaikat mau menanya malah ditanya, siapa kamu? Sabar, katanya malaikat. Aku ini melakukan tugas. Tugas apa? Saya diperintahkan oleh Allah Ta'ala menanyakan kepadamu. Tanya apa? Ini cerita. Salah satu di antaranya pertanyaan itu kan, siapa nabimu? Marah Umar ditanya siapa nabi. Sampean itu gimana? Aku selama hidupku kumpul terus sama Nabi. Aku menjadi perjuangannya Nabi. Aku menjadi sahabatnya Nabi. Aku terus pokoknya. Kok mbok tanya nabimu loh? Ya genah Muhammad. Aku ini sahabatnya Muhammad. Aku dikubur oleh Muhammad. Marah cerita gini, kembali cerita Israiliyah. Wallahu alam benar dan tidaknya. Tetapi hadirin, menurut riwayat ini orang yang istiqomah sekaligus mustaiqinan hatinya dalam pernyataannya tidak ada Tuhan selain Allah, nanti di alam kubur, di alam barzah ditanya itu, inilah yang dimaksudkan Allah Ta'ala, yusabbitullahu ladina amanu bil qauli sabit. Kalau dia kokoh, kuat, tangguh imannya, ketika mati tetap menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu yang menjadi keadaan nanti di alam barzah sana. Jadi Yusuf itu Allah akan menetapkan, menguatkan keyakinannya itu sampai dia berada di alam barzah, sampai dia didatangi oleh malaikat penanya di dalam kubur. Jadi Allah mengatakan yusabbitullahu ladina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya fil akhirah. Jadi ucapan tadi itu, keyakinan tadi itu tidak hanya selesai di dunia, sampai di hadapan para malaikat penanya pun dia tetap menyatakan seperti itu. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah. Allah akan mengokohkan, menguatkan apa yang menjadi keyakinan dan pernyataannya sampai nanti di hadapan malaikat penanya di dalam kubur. Pas entek waktunya, mudah-mudahan kita diparingi husnul khotimah, diparingi hisab yang gampang, syukur-syukur kalau tanpa hisab, dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sailin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.